Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pakai satu aja ya, ini mboten usah menghemat waktu ya. Kita lanjutkan kitab Ihya kita. Alhamdulillah. La ilaha illallah ya Allah al-ahad al-somad. Allah itu maha tunggal. Sayangnya kita itu kadang-kadang tidak merasa bahwa punya Allah. Saya punya HP. Saya ingat kalau punya HP. Ingat enggak? Loh, HP ku nanti. HP ku ketinggalan. Karena saya ingat bahwa saya punya HP. Saya punya anak. Ketika ngajak anak, loh tadi anakku mana? Tadi tak ajak kok enggak ada. Karena ingat sama anak. Punya suami, punya uang. Hari ini terima uang 500 juta. Amin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita ingat, tak taruh mana tadi duitnya ya. Pasti ingat kalau duit segitu ya. Kalau duit 5.000 gitu kadang tidak ingat. Saking remehnya duit berapa? 5.000. Dan saking berharganya duit berapa? 500 juta. Tapi kita suka lupa bahwa kita punya Allah. Nggak kita bawa kemana-mana. Kalau kita merasa punya duit 500 juta, kita merasa tenang mboten? Tenang. Anakku ikut, tenang. Banjir-banjir aku tetap kumpul sama anak, tenang. Tapi ketika kita tidak merasa punya Allah, itu yang membuat hidup kita itu tidak tenang. Karena kita tidak ngerasa no punya Allah. Seperti kalau ketenangan kita saat kita punya duit berapa tadi? 500. Begitu kita itu merasa punya Allah, insya Allah hidup kita itu tenang. Karena Allah lebih kaya, lebih mampu ngasih berapa tadi? 500. Ya, artinya gini, Allah itu punya sifat yang termasuk Ismul A'zam, itu sifat ahad. Ahad artinya satu, wahid. Terkait dengan sifat riya ini, kenapa kita tidak boleh pamer kepada siapapun? Karena Allah punya sifat apa tadi? Ahad, wahid, as-somad. Satu-satunya tempat bergantung, tempat kau mencari perhatian, mencari penglihatan, mencari cinta, Allah. Karena Allah cuma satu, jadi Allah tidak mau kalau tidak diingat. Dan duit kita hilang, yang 500 juta tadi hilang, kita resah napa mboten? Resah. Ya Allah, 500 juta re hilang. Siapa yang ngasih 500 juta? Allah. Siapa yang ngilangin 500 juta? Allah. Berarti Allahnya masih ada napa mboten? Masih ada. Tapi kita bisa tidak tenang, bisa resah karena kita lupa, tidak merasa bahwa punya Allah. Jadi yang membuat tenang itu 500 jutanya atau Allahnya? Beneran serius. Yang membuat kita tenang itu 500 juta atau Allah? Allah. Saat duit 500 itu hilang, Allah masih ada napa mboten? Berarti mestinya kita masih tenang. Biar aja itu hilang, uang Allah masih ada. Tapi kita kan enggak. Ayam mari dikai bojoku 500 yuto. Ayamnya itu karena 500 yuto. Begitu 500 itu hilang, maka gandolan ketenangan kita jadi hilang. Jadi kita jadi galau karena 500-nya hilang. Lupa bahwa pemberi itu, Allah itu masih ada, masih punya Allah. Jadi kenapa hidup kita tidak tenang? Karena tidak merasa punya Allah. Gini mboten? Kayak banjir. Yang bikin hujan Allah. Yang ndak bikin hujan Allah. Yang datengin banjir Allah. Yang ngilangin banjir Allah. Saat hujan Allah ada. Ada yang bikin hujan itu Allah. Ketika banjir Allah ada. Ada. Lalu ketika banjir kita gupuh, kita gelisah, kita tidak tenang karena banjir. Padahal kita masih punya Allah. Jadi mestinya kita itu tenang gitu. Ini kalau nggak ada yang dengerin tidak apa-apa, ini ngomong untuk diri saya sendiri. Mestinya Nafis, kamu itu harus selalu tenang. Karena kamu selalu punya Allah. Nah, ketenangan kita yang karena HP, karena duit berapa tadi? 500, itu disebut syirik gitu. Kau ta'alluq,
kau menggantungkan ketenanganmu pada selain Allah. Itu bagian dari syirik yang khafi. Jadi gimana kalau duit 500 juta hilang? Gimana, sedih tak? Ya, tapi makanya ucapannya innalillah. Sungguh duit 500 itu siapa yang ngasih? Allah. Sekarang hilang, yang ngambil juga Allah. Nggak apa-apa, asal masih punya Allah. Maka kita lapor, innalillah, ya Allah duit saya hilang 500. Nggak cerita-cerita ke manusia, tapi cerita ke Allah. Ya Allah, duit saya 500 hilang, lapor. Beri saya pahala, beri ganti yang lebih baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai laporan, mari ngono cek tenang, guyang-guyu. Lho duit hilang kok guyang-guyu? Ra apa-apa. Stres iki, duit hilang guyang-guyu. Karena masih punya Allah gitu. Kan saatnya nanti Allah bisa ganti. Aku wis lapor, aku sudah minta ganti berupa pahala sama ganti yang lebih baik. Selesai. Dan aku yakin kalau aku sudah minta, Allah pasti kasih. Kalau aku ndak yakin, berarti nggak dikasih. Wong kamu minta aja nggak yakin. Sedang minta, kata Rasulullah, itu syaratnya harus yakin dikasih. Iya nek umi ya dikasih, nek model awakmu ya ora dikasih. Loh, justru keyakinan tidak, keraguan tidak dikasih, itu sudah awal-awal doamu tidak diterima. Kalau engkau sudah digerakkan Allah untuk minta, berarti saat itu Allah mau memberi. Yakini. Jangan sampai setan membunuh, menggerogoti keyakinanmu, terus mengaitkan dengan amalmu, ancane amalmu ngono tok ya enggak mungkin dikasih. Allah enggak gitu. Allah tidak menilai dari amal, tapi dari apa tadi? Keikhlasan, kesungguhan, keyakinan ketika kita minta. Soal amal nanti diperbaiki terus. Apa yang harus tidak boleh, apa yang boleh. Tetapi soal keyakinan tidak boleh luntur. Itu tadi ya, yakin bahwa kita punya Allah. Maka kalau ada masalah apapun lapornya sama Allah.